Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponensial. Nah, ini materi matematika peminatan untuk kelas 10. Oke. Nah, perhatikan grafik fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x. Ini adalah grafiknya. Nah, jadi kayak gini ya grafiknya ya. Nah, berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa untuk a lebih dari 1, maka a pangkat x kurang dari a pangkat y jika dan hanya jika x kurang dari y. Oke, kita buktikan ya. Kalau misalkan a nya lebih dari 1, kita contohnya a nya 2 ya. A nya 2. Kalau misalkan a nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat x kurang dari 2 pangkat y. Nah, jika dan hanya jika x nya kurang dari x kurang dari y, x kurang dari y. Ini di sini ya, x kurang dari y. Nah, misalkan ini 1, ini 2. Berarti 2 pangkat 1 kurang dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 itu adalah 2 kurang dari 4. Betul ya? Jadi ini terbukti. Kemudian yang kedua, ini ya. A lebih dari 0 kurang dari 1. Misalkan A nya itu setengah. Maka a pangkat x kurang dari a pangkat y jika dan hanya jika x nya lebih dari y. Nah, sekarang kebalikannya, x nya harus lebih dari y. Misalkan x nya yang 2, y nya 1. Jadi a nya itu setengah ya. Setengah pangkat, ini x nya kita 2 kurang dari setengah pangkat 1 atau setengah. Nah, setengah pangkat 2 itu berapa? 1/4 ya. Jadi 1/4 kurang dari 1/2. Betul ya? 1/4 itu kurang dari 1/2. Nah, ini terbukti. Nah, prinsip inilah yang digunakan untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan eksponensial. Tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan tergantung dari nilai bilangan pokoknya. Jadi kalau untuk a nya lebih dari 1, nah yang ini ya. Kalau a nya lebih dari 1, a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Terus yang kedua, a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Nah, ini jadi kebalikannya ya. Nah, terlihat pada pertidaksamaan eksponensial, jika bilangan pokoknya a lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Nah, untuk yang kedua, kalau a nya lebih dari 0 kurang dari 1, jadi seperti ini ya. A pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Atau a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Nah, terlihat pada ketidaksamaan eksponensial, jika bilangan pokoknya a lebih dari 0 kurang dari 1, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah. Lihat, awalnya dia ini ya, lebih dari menjadi kurang dari. Awalnya kurang dari jadi lebih dari. Ini lihat dari si a nya ya. Kalau misalkan ini contohnya a nya adalah setengah. Setengah pangkat fx lebih dari setengah pangkat gx, maka fx nya kurang dari gx. Kalau setengah pangkat fx kurang dari setengah pangkat gx, maka fx nya lebih dari gx. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Contoh yang pertama. Nah, tentukan penyelesaian dari 5 pangkat min 2x tambah 2 ditambah 74 kali 5 pangkat x. Ini salahnya bukan pangkat x ya. Ini pangkat min x. Min 3 lebih dari sama dengan 0.
Nah ini yang benar ya soalnya ya, dia pangkatnya min X. Jadi cara menyelesaikannya, kita ini nih yang pangkat min 2x plus 2 nya ubah dulu. Ingat ke rumus eksponen yang paling awal. Jadi kalau misalkan kita punya a pangkat m dikali a pangkat n, nah ini sama dengan apa? A pangkat m plus n. Nah sekarang yang ini, berarti yang ini ya, akan kita rubah menjadi seperti ini. Jadi 5 pangkat min 2x plus 2, 2-nya kita kedepankan. Ya, di sini boleh tulis dulu ya. 5 pangkat min 2x plus 2. Nah, ini sama aja dengan 5 pangkat min 2x dikali 5 pangkat 2. Tapi si 5 pangkat 2-nya kita tulis di depan, gak apa-apa. Terus 5 pangkat min 2x, ini boleh jadi si min x-nya ke dalam, 2-nya di luar, gak apa-apa. Jadi seperti ini. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat min x pangkat 2 ditambah 74 dikali 5 pangkat min x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah kemudian kita ini ya kalikan ya yang ini ya. 5 pangkat 2 adalah 25. 1/5 x dari mana nih? Dari 5 pangkat min x. Ini juga pakai sifat eksponensial yang pertama ya. Jadi kalau kita misalkan punya a pangkat min m, ini kita jadikan positif, berarti kalau pengen pangkatnya positif jadi 1 per a pangkat m. Ini pun seperti ini. Nah tambah 74 ini juga sama ya, dirubah ya jadi 1/5 pangkat x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah setelah itu kita misalkan bahwa 1/5 pangkat x itu adalah y, sehingga pertidaksamaan 25 kali 1/5 pangkat x pangkat 2 ditambah 74 dikali 1/5 pangkat x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah ini dapat dinyatakan sebagai 25y kuadrat ditambah 74y min 3 lebih dari sama dengan 0. Ini dari mana ininya? Nah, y-nya ini tuh dari sini. Ini kita rubah jadi y gitu ya. Nah setelah itu kalian faktorkan. Cara memfaktorkannya seperti ini nih. Jadi ininya kita kalikan ke belakang ya. 25 dikali min 3 min 75. Ininya 74 gitu ya. Jadi dikalikan ingin jadi min 75, dijumlahkan jadi 74. Berapa sama berapa? 75 sama 1 ya. Nah yang negatifnya berarti yang 1. Jadi kalikan jadi ini ya, 75 kali min 1 min 75, 75 tambah min 1 74. Jadi tulisnya 25x plus 75, awalnya seperti ini ya. Terus 25x min 1. Nah yang y plus 3, oh y bukan x ya, y ya ini ya, karena di sininya adalah y. Nah ini 25 sama 75 sama-sama bisa disederhanakan ya, berarti kita bagi 25 dua-duanya. Nah jadi sama dengan yang ini ya. Oke, jadi y-nya kurang dari sama dengan min 3 atau y lebih dari sama dengan 1/25. Nah ini dari mana? Ini kita cari pakai garis bilangan. Awalnya kan dia ini y sama dengan min 3 ya. Yang ininya y sama dengan 1/25. Oke, kita tulis di sini 1/25. Yang di sini adalah negatif 3. Ini pakai garis bilangan ya. Semakin ke kiri semakin mengecil atau jadi negatif. Di antara negatif 3 dengan 1/25 ada bilangan 0. Nah, kita cek. Kita masukin angka 0 ini ke sini. Ganti y-nya dengan 0. Jadi 0 ditambah 3 plus 3 ya. Plus 3 dikali 0 dikurangi 1 min 1. Plus kali min hasilnya adalah
min. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah hasilnya negatif. Nah, sedangkan ini tandanya lebih dari sama dengan 0, artinya dia meminta yang positif. Nah, di sini kalau di tengahnya negatif berarti ke pinggirnya itu dia positif, ini juga positif. Nah, dia mintanya yang positif karena dia lebih dari 0. Berarti ini X-nya kalau dia ke sebelah kiri, bukan X ya, Y-nya itu kurang dari sama dengan min 3 atau Y-nya lebih dari sama dengan 1/25. Nah, makanya ini Y kurang dari sama dengan min 3 atau Y lebih dari sama dengan 1/25. Nah, kemudian untuk Y kurang dari sama dengan min 3, ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, karena bilangan jika dipangkatkan yang hasilnya negatif 3 nih, 1/5 dipangkatin berapa yang hasilnya negatif 3? Nggak ada ya. Berarti tidak ada nilai Y yang memenuhi. Ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, kemudian yang Y lebih dari sama dengan 1/25. Berarti ini ya. 1/5 pangkat X lebih dari sama dengan 1/25. Nah, 1/25 ini sama dengan yang ini ya. Berarti 1/5 pangkat X lebih dari sama, ini tulis dulu. Kemudian ini kita samakan kiri dengan kanan. Berarti ini 1/5 pangkat X lebih dari sama dengan 1/5 pangkat 2. Karena 1/5 pangkat 2 itu 1/25. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 2. Kenapa X-nya kurang dari sama dengan 2? Karena awalnya ini dia sama aja dengan 5 pangkat min 1 kan. Itu kalau kita rubah jadi 5 pangkat min 1, kita pangkatkan lagi X lebih dari 5 pangkat min 1, ini 2 gitu. Jadinya min X 5 pangkat min X lebih dari 5 pangkat min 2. Jadi min X lebih dari sama dengan min 2. Karena dua-duanya negatif, kalau kita bagi dengan negatif berarti tandanya akan berubah. Jadi ini X kurang dari sama dengan 2. Ya. Kemudian kita ke contoh 2 dan 3. Contoh yang kedua, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar dari 5 pangkat 2X plus 1 kurang dari 25 pangkat X min 2. Nah, yang ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ini hampir sama dengan persamaan eksponensial. Jadi yang pertama, si akarnya kita rubah dulu. Akar itu sama aja dengan per 2 kan. Jadi ini 5 pangkat 2X plus 1/2 kurang dari, nah 25-nya kita langsung rubah ya supaya bentuknya sama dengan 5. Berarti 25 itu 5 pangkat 2. Kita pangkatkan lagi dengan X min 2. Nah, udah seperti ini. Ya, tulis lagi, ini kalikan ke dalam nih. 2 kali X, 2 pangkat min 2 kali min 2, hasilnya 2X min 4. Nah, kemudian karena ini udah sama ya, sama-sama 5, boleh dicoret dan kita ambil pangkatnya aja. Berarti jadi 2X plus 1/2 kurang dari 2X min 4. Nah, 2X plus 1, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2 kali 2X min 4. Ini ya, 2X plus 1 kurang dari 4X min 8. Nah, ini yang pindah ke kiri adalah negatif 8, yang ini ke kanan ya. Jadi 1 tambah 8, 9. 4X dikurangi 2X adalah 2X. Nah, ini 9 kurang dari 2X, berarti 9/2 kurang dari X. Jadi himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih dari 9/2. Ini dia tulisannya terbalik ya, tapi dibacanya ini pun sama dengan yang ini. Jadi ini X lebih dari 9/2. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga, himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X kuadrat plus 3X min 5 kurang dari 81 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, hampir sama dengan contoh nomor 2. Jadi, kita akan merubah dulu si 81-nya ini.
supaya bentuknya sama dengan yang sebelah kiri. Nah ini ya, 3 pangkat 2x kuadrat ditambah 3x min 5 kurang dari 3 pangkat 4. Nah si 3 pangkat 4 itu berapa hasilnya? 3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah ini udah sama kan? Ini 3, di sini juga 3. Artinya tinggal kita coret, ambil pangkatnya saja. Berarti 2x kuadrat ditambah 3x min 5 kurang dari 4. 2x kuadrat plus 3x min 5. Nah 4-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min 4 kurang dari 0. Hasilnya adalah 2x kuadrat plus 3x min 9. Min 5 min 4 ya, jadi min 9 kurang dari 0. Nah kita faktorkan setelah itu. Bagaimana cara memfaktorkan? Sama kayak tadi ya. Untuk memfaktorkan berarti si 2 ini kita kalikan ke min 9. Jadi berapa? Min 18. Ininya jadi yang tengah 3. Jadi yang dikalikan hasilnya min 18, cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 18, lalu kalau dia dijumlahkan hasilnya 3. Hasilnya adalah berapa sama berapa? 6 dengan 6 ini 3 ya. Nah, berarti kalau dia pengen positif, ininya yang negatif nih, yang lebih kecil jadi negatif. 6 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 18. 6 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 3. Jadi, kalian tulis faktor dari 2x kuadrat plus 3x min 9. Ini kita tulisnya 2x plus 6 atau 2x min 3. Ini karena 2 dan 6 bisa dibagi dua-duanya dengan angka 2, kita bisa sederhanakan jadi x plus 3. Nah, x plus 3 yang ini 2x min 3 tetap ya, karena dia nggak bisa disederhanakan. Sama dengan yang ini ya, x plus 3 2x min 3 kurang dari 0. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah x-nya, kalau ini x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Ini x sama dengan 3/2. Nah, untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya, kalian gunakan apa namanya tadi? Garis bilangan. Kita tulis di sebelah sini ya, nggak apa-apa ya. Garis bilangan negatif 3 berarti dia ada di sebelah kiri. Kalau ininya dia bolong ya, karena dia kurang dari, tidak ada sama dengannya. Ini 3/2. Nah 3/2 dengan negatif 3, di antara dua bilangan ini ada angka 0 di tengah-tengahnya ya. Nah kenapa pakai 0 terus? Karena ini untuk memudahkan. Jadi si 0 kita merubah x yang di sini, x-nya kita rubah jadi 0, berarti 0 tambah 3 adalah plus 3. 2 kali 0, 0 dikurangi 3 berarti min 3. Plus kali min hasilnya adalah min. Jadi yang di tengah-tengahnya adalah min, berarti pinggirnya plus, di sini pun plus. Nah dia tandanya kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 berarti negatif atau positif. Negatif ya. Negatif itu yang mana? Nah yang ini. Ini negatif, ini positif, berarti mengarah ke dalam. Artinya kalau kita tulis di tengah-tengah ini adalah si x-nya. Nah yang ini x. Kalau dia ke sebelah sini berarti lebih dari min 3. Nanti kan min 3 nya ke sana ya. Atau dia kurang dari 3/2. Nah, kalau ini ya, kalau dia ke sebelah kanan berarti lebih dari, kalau ke sebelah kiri berarti kurang dari. Jadi penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari min 3 kurang dari 3/2. Nah, oke, untuk pembahasan ketidaksamaan eksponensialnya dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.